Purworejo khususnya Dinas Pendidikan itu menurut saya sudah sangat baik untuk guru honorer. Walaupun ya tetap masih ada kekurangan wajar, tetapi menurut saya apresiasi buat guru honorer sudah sangat baik karena saya masih mendapatkan insentif sekitar ya kurang lebih 500 ribuan. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan seorang sosok guru atau mas guru yang sekarang lagi viral, dan tentunya kita sebagai warga Kabupaten Purworejo pastinya sudah mengenal sosok guru inspiratif ini. Oke, kita hari ini sudah bersama dengan Mas Ian. Ya, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Iya, masih aktivitas seperti biasa ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita juga akan mau menceritakan bagaimana prosesnya Mas Ian ini dalam menjalani sebagai guru, dan dia juga sangat inspiratif. Ya, selamat siang Mas. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Mas Ian. Bertahan ala guru honorer, itu yang lagi viral sekarang ya. 200.000 cukup. Itu udah kayak iklan-iklan ya, 200k. Kalau kita biasanya 200k itu paket makan hemat gitu ya untuk keluarga. Tapi kali ini adalah hemat banget ketika 200k itu harus dapat dinikmati oleh guru honorer. Lebih disyukuri. Ya, disyukuri. Oke. Mas boleh menceritakan latar belakang Mas Ian sendiri, keluarga, dan boleh menceritakan latar belakang pendidikan juga. Oke. Perkenalkan, nama saya Yan Budi Nugroho. Saya sering dikenal dengan nama Pak Guyu. Karena ada anak murid saya yang ibaratnya anak kelas 1 yang ngomongnya belum lancar, jadi Pak Guyu ya. Gitu. Nah, saya kebetulan dari keluarga yang pendidik, semi pendidik, karena ibu saya juga pendidik tapi di TK. Terus bapak saya seorang PNS, tapi dulu kerja di Pemda. Tapi berjalannya waktu akhirnya ditarik ke Kecamatan Wano untuk jadi staf di sana. Nah, saya adalah anak tunggal. Nggak punya adik, nggak punya kakak. Terus pendidikan saya saat ini masih kuliah saya di Universitas Terbuka. Dengan background bapak PNS, ibu juga guru, itu kan mewakili hati nurani secara tidak langsung untuk bisa proses menjadi guru gitu. Tapi kan tidak mudah untuk menjadi guru. Nah, mulai kapan tertarik untuk mengajar, dan motivasi untuk menjadi guru atau pengajar itu sejak kapan? Kalau saya boleh cerita, awalnya saya nggak pernah tertarik. Terus terang di impian saya nggak ada untuk jadi guru, untuk berkecimpung di dunia anak. Apalagi setelah lulus sempat kerja di Jakarta. Sempat kerja di sana. Di sana itu kerjanya apa, Mas? Kebetulan waktu itu saya keterima di pabrik otomotif. Dari karir nol sampai saya punya ibaratnya anak buah lah. Bisa dikatakan kayak gitu. Berarti jenjang karirnya justru dapat bisa berproses dengan cepat di Jakarta pada saat itu. Berarti tidak ada kepikiran untuk kembali dan menjadi guru, itu tidak? Nggak ada. Nah, tapi ada cerita sedikit nih. Ketika itu bapak saya sakit, saya harus memilih apakah saya harus bekerja dengan ibaratnya mencari uang tujuannya, atau saya harus pulang untuk merawat orang tua. Tapi saya akhirnya milih ke yang kedua. Untuk merawat orang tua. Setelah saya pulang, akhirnya saya diperkenalkan di dunia pendidikan. Yang memperkenalkan pertama kali waktu itu mungkin dorongan dari orang tua. Sebaiknya kamu gini karena kamu di sini nggak punya pekerjaan. Bagaimana kalau ibaratnya sambil belajar gitu. Nah, terusnya akhirnya saya membuka. Oke lah, gitu. Walaupun sempat dipaksa. Sebenarnya sempat dipaksa. Terus sempat marah juga. Aku nggak mau kayak gitu.
Tapi setelah saya menceburkan diri di dunia pendidikan, ternyata ada nilai yang membuat saya itu malah semakin ingin mengeksplor. Ya. Candu. Ya, baik. Banyak pengalaman yang didapat ketika di Jakarta pun, banyak karir yang harus dapat, bahkan penghasilan. Tapi tergerak untuk melakukan pendidikan di daerahnya sendiri atau di desanya sendiri ada motivasi yang tersendiri. Nah, kalau boleh tahu, aku nyebutnya Mas aja ya. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Kegiatan di sekolah biasanya dari pagi nih, Mas ke sekolah itu boleh diceritakan daily activity pagi sampai di sekolah, terus kegiatan setelah sekolah. Jadi kalau sebelum saya berangkat mengajar atau kerja, saya punya semacam jualan. Jualan baik. Untuk menutupi kekurangan operasional setiap bulannya. Berarti tagline 200.000 itu tidak menutupi bahwa kreativitas itu akan muncul dan bisa membuahkan istilahnya penghasilan sendiri ya, untuk menambah-nambah. Boleh tahu apa yang dipersiapkan dagangnya itu? Kalau saya dagang sebenarnya apa saja sih ya, tapi yang menjadi ikonik itu bakso bakar. Oh, bakso bakar. Jadi baksonya bikin sendiri, terus tusuk-tusuk sendiri, terus bakar-bakar kayak gitulah. Dimulai dari jam berapa Mas untuk kegiatan semuanya? Untuk aktivitas pagi gitu, sebelum kan biasanya kalau ke sekolah itu harus persiapkan materi dan lain-lain gitu ya. Terus apalagi harus menyiapkan dagangan, maksudnya jualan yang dipersiapkan itu mulai dari jam berapa? Mungkin kalau bisa dibilang lebih ekstrim ya mungkin ya. Sepertiga malam terakhir sudah harus mulai beraktivitas. Jam 3-an ya? Mungkin sekitar jam 3 gitu. Paling telat mungkin jam 3:15. Berarti bikin baksonya dari awal. Terus semualah rangkaian bakso terus kemudian dibakar. Biasanya menghasilkan berapa tusuk per hari? Kalau saya sih sebenarnya nggak menghitung untuk saya dapat berapa tiap harinya, tetapi yang penting saya ada pemasukan. Seperti itu. Karena nanti kalau saya ingin uang banyak, nanti saya nggak bisa fokus di dunia pendidikan. Apalagi kalau pendidikan itu kita harus fokus ya, selain kita juga upgrade ilmu kita, upgrade juga kemampuan, serta kalau bisa apa yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik, dengan senang hati. Gitu kan. Dengan aktivitas yang begitu padat gitu, kita kan boleh tahu ya, dulu Mas Ian ini adalah punya karir yang bagus di Jakarta, kembali ke sini dan tergugah hatinya, hati nurani untuk bisa mengajar di desanya, dan gak mudah dari bayaran mungkin gajinya yang tiba-tiba mungkin kita ketahui bahwa gaji di guru pada saat ini di Indonesia itu mungkin yang belum PNS itu honorer adalah di bawah rata-rata, bahkan mungkin mengenaskan. Nah, ketika menerima gaji 200.000, ini kan udah bertahan selama 6 tahun ya kurang lebih ya? Ya kurang lebih dari awal mulai mengajar udah 6 tahun. Iya 6 tahun. Menerima pertama kali 200.000 itu amplop dan lain-lain itu gimana? Rasanya gimana? Kan beda ya menerima pas saat di Jakarta amplop ya bisa ketahuan. Itu bisa lebih lebih rasanya lebih dalam lagi karena waktu saya pertama kali dapat upah itu belum sampai 200. Oh, belum sampai 200. Kalau nggak salah 50.000. 50.000 di bulan pertama. Kalau nggak salah sebenarnya. Terus itu full day. Iya, full day sampai Sabtu ya. Tapi nggak terlalu lama. Langsung naik kayak gitu. Nah, saya punya pengalaman tersendiri yang sampai saat ini nggak bisa saya lupakan. Jadi amplop yang saya terima itu karena ini upah saya pertama kali dunia pendidikan, saya simpan kayak gitu, dan sampai lupa saya ternyata ada amplop dari sekolah, sampai lupa. Berarti amplop itu dari yang pertama ya 50.000 ke 200.000 gitu. Itu adalah rasa syukur Anda rasa untuk syukur. Dengan tidak membuka dan tidak membuka. Selagi itu misalnya dibutuhkan baru dibuka pada saat itu. Waktu itu saya berpikiran untuk gaji pertama di sini saya belikan apa biar saya bisa terkenang. Dan waktu itu saya belikan untuk buku. Berarti buku itu adalah salah satu sejarah penting buku. Ya untuk
menjalankan jadi guru terus ada reward sendiri. Ya, karena saya berpikir gini, kalau misalnya saya pakai untuk buat beli makanan, habis. Mungkin akan habis langsung. Terus nggak ada apa-apa, nggak ada kenangan. Terus juga. Kalau misalnya saya beli baju, udah nanti misalnya udah usang nggak bisa dipakai, makanya saya beli buku. Baik. Nah, itu dari tahun pertama sampai tahun ke-6 ke sekarang ya. Iya. Ada masa-masa krisis di mana menerima 200.000 itu kalau tidak disyukuri memang kita banyakan mengeluh. Iya. Ya. Itu gimana sih antisipasinya biar Mas dan teman-teman termotivasi bahwa ternyata 200.000 ini bisa loh disyukuri dengan caranya seperti kayak misalnya saya melihat ya, wah 40.000 buat bensin. Tapi jujur ya, 40.000 itu cukup buat bensin kah selama 1 bulan? Kalau itu tergantung situasi sama geologi keadaan. Jadi nggak semua orang bisa. Karena nggak kalau misalnya nggak didukung dari lingkungan itu juga nggak bisa. Kebetulan rumah saya itu tempatnya tinggi dan tempat kerja saya sekolah itu rendah. Oh baik, kurang lebih berapa kilometer dari mungkin sekolah? Sekitar kurang lebih 1 kilometeran. 1 kilometer. 1 kilometeran dan kalau saya berangkat kerja itu mesin saya matikan. Kebetulan depan rumah saya itu kan turunan gitu langsung turun kayak gitu terus. Mungkin kurang lebih 250 meter baru saya bunyikan. Baik. Gitu. Berarti itulah salah satu pencegah preventif kita bilang mungkin untuk berkah dari Tuhan. Ibaratnya terus kita ada ternyata kreatif ya. Ada satu tempat yang geografisnya adalah tinggi ke rendah kayak kita mengalir. Jadi kita bisa siapa tahu itu jalan rezeki ya teman-teman. Oke. Itu di masa krisis 1 sampai 3 tahun itu membuat Anda pernah putus asa pastinya. Ya. Nah, apa yang dilakukan setelah mengajar? Setelah mengajar itu kan kegiatan punya dagangan bakso bakar ya. Selain itu kegiatan lain yang sosial mungkin yang bisa diceritakan? Kalau sosial mungkin kita berteman dengan banyak orang. Kita belajar sesuatu yang baru. Dan dari mereka itu saya mendapatkan motivasi seperti itu. Ketika saya melihat orang misalnya orang memikul kayu atau mengambil kayu log kayak gitu, mereka harus bekerja seperti itu dengan kita mungkin kalau dilihat upahnya lebih besar dari mereka, tetapi secara tenaga, secara fisik, secara waktu mereka benar-benar sangat berjuang keras kayak gitu. Nah, letak rasa bersyukur saya itu, oh ya udahlah, emang ini ibaratnya kreativitas saya, terus emang dunia saya kayak gitu ya udah kayak gitu. Dan saya menutupnya dengan cara-cara misalnya saya harus bisa ini, saya harus bisa jualan, lebih kreatif ya, lebih ke sana. Oke. Di pemberitaan media sosial khususnya di Twitter ya yang sedang lagi viral, Anda menuliskan bahwa kayak rekapan bulanan sih menurut aku ya, kayak bensin 40.000, jajan 60.000, reward 30.000, terus kayak makan bakso 30.000, belanja buat ibu 20.000, terus tabungan nikah itu 20.000. Nah, terus Anda juga menuliskan minus 2.000 karena untuk parkir. Nah, itu adalah menurut saya tulisan yang memiliki karakter dan itu adalah mewakili dari beberapa guru-guru honorer yang mungkin tidak memiliki media sosial ya. Nah, maksud dan tujuan pada saat menulis itu dan di-share itu apa, Mas? Awalnya saya cuma ingin berbagi cerita bagaimana saya menyikapi seperti itu. Upah itu harus ke hal-hal yang penting sebenarnya gitu. Kalau kita menganggap kita berpikir tentang kita harus menghabiskan uang berapa, harus pendapatannya berapa, itu nggak akan pernah selesai. Dan jadi, uang seberapa pun pasti akan habis. Benar. Berarti kita punya tagline berarti belum tentu yang sedikit itu tidak cukup, tapi yang banyak itu belum tentu juga tidak mencukupi kita ya. Benar. Baik. Kayak gitu. Nah, misalnya kita nggak kebayang untuk 200.000 per bulan itu pasti banyak banget yang akan diperlukan. Kalau ketika ada keperluan mendadak, ketika maaf misalnya ibu sakit, terus keperluan mendadak yang tidak bisa ditolerir, gimana cara menyikapi Mas untuk mengatasi semuanya? Kalau saya karena saya jiwanya di lain saya suka pendidikan, saya juga suka sekali dengan dunia usaha. Baik.
Jadi saya pemikirannya gini, ketika tangan saya masih bisa bergerak, pikiran saya masih bisa berimajinasi, terus mata masih bisa melihat dan telinga masih bisa mendengar, saya akan belajar sesuatu hal yang bisa untuk mencukupi kebutuhan. Berarti kita dikasih sama Allah nih kan lengkap, terus kita bersyukur. Terus apa nih dari kita yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan itu? Ya, baik sekali. Nah, ini kan pada COVID-19 ini, pandemi pada pertengahan Maret ini, kegiatan pendidikan off ya, tidak belajar di seperti biasa, belajar mengajar di dalam sekolah seperti biasa. Kegiatan ini adalah bagi kota besar tidak bermasalah karena mereka ada fasilitas wifi, handphone, smartphone. Sedangkan di kecamatan Loano ya, itu kan kayak geografisnya juga pegunungan. Terus dan masyarakatnya belum semuanya memakai smartphone. Ya, betul sekali. Itu adalah polemik yang berada di dalam pendidikan. Nah, boleh ceritakan selama pandemi ini sampai sekarang mungkin PAT ya, kita udah di akhir PAT ini, hari terakhir, gimana mekanismenya serta teknis di lapangannya? Kalau saya menyikapinya itu sebuah dilematis, seperti itu. Ketika kita harus, sebenarnya posisi dilema itu gini, ketika kita nggak mempunyai sesuatu hal untuk membeli kuota ibadah. Nah, itu dia. Nah, itu. Nah, Mas sendiri aja kebutuhan untuk beli kuota, benar. Dilematis. Tapi ada cara. Kebetulan saya itu kan muridnya nggak terlalu banyak di desa, mungkin sekitar 12 anak. Jadi saya bisa keliling. Oh, dan berarti setiap hari kalau pas ada tugas itu berarti Mas Ian keliling ke rumah satu-satu. Untuk memberikan tugas. Terus adakah, maaf kan kita ada keterbatasan untuk bertemu orang apakah nanti dikumpulkan kembali? Hari itu juga dikumpulkan atau ada jeda? Kalau saya misalnya gini ya Mbak, 3 hari sekali. Misalnya 2 hari saya muter, nanti terus 1 hari istirahat, terus 2 hari lagi gitu Mbak. Ya itu sih fleksibel ya, tergantung dari nanti aku misalnya ada apa kayak gitu, anak-anak gimana, nanti itu fleksibel. Tapi secara luas seperti itu. Sekarang ada ujian akhir ya, semester untuk semester 2 gitu. Itu bagaimana, walaupun 12 itu kan nggak sedikit tapi kan juga kesulitan. Itu teknisnya sama seperti itu pembagian soalnya? Sama. Jadi satu anak saya ambil, satu hari saya ambil 4 anak, saya bagikan. Itu. Terus hari kedua 4 anak lagi, terus hari ketiga lagi. Nah, yang terakhir itu sambil mengambil tes. Baik. Terus berarti itu mekanisme sendiri ya. Misalnya dari Bapak adalah guru wali kelas 2, terus Bapak juga yang mengatur semuanya mekanisme yang ada, terus Bapak juga yang di lapangan. Kayak gitulah. Ada nggak Pak? Maksudnya kita nggak pernah tahu ya perasaan anak-anak ketika Bapak kunjungi, itu rasanya kan berkesan. Dan terkadang saya pernah menjadi guru salah satu sekolah di Jakarta. Saya terkadang pingin kembali untuk mengajar, pingin lagi karena ada hati. Itu perasaannya Bapak, boleh tahu nggak? Gimana sih kok bisa tetap bertahan dan panggilan jiwa itu terus tidak milih bisnis untuk fokus bisnis tapi tetap di pendidikan? Kalau boleh saya bilang, ini dasarnya atas dasar cinta, seperti itu. Jadi nggak bisa dikalkulasikan lagi. Jadi kalau udah cinta, udah cinta, seperti itu. Semoga ini terinspirasi semua untuk guru-guru honorer yang jauh di sana, yang mudah-mudahan terinspirasi juga. Nah, Pak Guru ini nggak cuma viral masalah 200K tadi, tapi viral juga di ada suatu momen ketika ada wisuda di Stikes, salah satu perguruan tinggi, dan Bapak ini melamar pacarnya kekasihnya. Itu boleh ceritakan gitu. Itu beberapa media sosial, bahkan di majalah atau media-media cetak yang lain ya, itu hits sampai saya bilang, nih yang mana sih orangnya gitu. Ternyata hari ini saya bisa bertemu dan kesempatan juga. Boleh ceritakan apa motivasinya serta apa yang bisa disampaikan kepada di luar sana bahwa pendidikan tetap dijalankan walaupun bagaimana profesinya. Jadi sebenarnya sih simpel sih ya. Saya cuma ingin menunjukkan kepada kekasih saya bahwa saya ini serius. Karena saya berpikir
ketika seorang laki-laki serius, paling tepat adalah bilang sama orang tuanya, izin minimal, terus paling enggak ngasih ketenangan, yaitu dengan cara mengasih cincin. Artinya saya nggak mau bermain-main dengan wanita, karena itu salah satu harga diri seorang laki-laki sebenarnya di sana. Seperti itu. Ketika Anda melamar, posisi Anda kan sedang tidak baik ya Pak, maksudnya dengan 200.000. Terus yang dilamar adalah mahasiswa calon, lah, mahasiswa dan calon bidan atau bidan. Itu kan nggak mudah meyakinkan orang tuanya. Gimana ya Pak ya, saya sedikit mungkin termotivasi karena dari kebanyakan anak kesehatan itu mimpi mereka sangat tinggi. Maaf sih, maksudnya bukan semuanya, tapi kebanyakan mereka sangat tinggi dan ingin mendapatkan mungkin suami yang mapan. Sedangkan saya itu bisa dilihat belum mapan lah ibaratnya. Tetapi semua itu bisa saya tutup. Istilahnya bisa saya serang balik lah kalimatnya dengan ketulusan saya kayak gitu. Nah, saya ada juga cerita. Saya mendapatkan cincin itu dari saya jualan bakso bakar. Seperti itu. Jadi saya jualan bakso bakar, saya sisihkan, saya dapat beli cincin dan sisihan 20.000 per bulan. Untuk modal nikah. 20.000. Sebenarnya kalau dilihat itu nggak mungkin cukup lah. Nggak untuk mungkin cukup. Beli cincin aja nggak mungkin setahun. Karena satu tahun cuma dapat berapa? Cuma dapat 240.000. Nggak dapat segram juga. Nggak dapat. Tapi gini, aku lebih ke siapa tahu nanti dengan uang segitu saya berdoa, saya ibaratnya sedekahkan uangnya, nanti siapa tahu dari Allah ngasih yang lebih. Karena saya yakin banget ada namanya tagline brutal sedekah. Nah, brutal sedekah adalah ketika kita istilahnya dengan cara brutalnya sedekah, kita siapa tahu kita dapatkan yang lebih besar. Tapi bukan kita seperti gambling tidak. Tapi ini udah keputusan Allah dan ini adalah jalan Allah gitu. Terakhir dalam segmen terakhir ini saya ingin tahu Mas, harapan apa sih ke depannya dan motivasi apa untuk para guru honorer yang masih bertahan sampai sekarang, terus berikan motivasi bahwa mereka ini adalah penerus bangsa, penerus yang mencetak generasi selanjutnya gitu. Monggo Mas. Jadi gini, saya ini baru aja di WA teman saya. Beliau bilang ternyata berita ini sampai ke Pak Bupati baratnya. Dan Pak Bupati mengapresiasi saya sebagai pejuang honorer di Indonesia kayak gitu. Dan saya sangat senang karena entah apapun juga untuk mendapatkan seperti itu saya ternyuh sekali. Ternyuh banget. Apalagi di posisi sekarang. Honorer. Gaji 200.000, bahkan sampai ada yang 600.000. Terus di Covid ini. Mereka akan mengemis-ngemis minta bantuan, bahkan bantuan apapun. Tapi kita yang memiliki dedikasi tinggi di pendidikan tidak mengindahkan itu. Justru menginspirasi bahwa segitu pun cukup. Untuk pemerintah sini tentang Purworejo khususnya Dinas Pendidikan itu menurut saya sudah sangat baik untuk guru honorer. Walaupun tetap masih ada kekurangan wajar, tetapi menurut saya apresiasi buat guru honorer sudah sangat baik karena saya masih mendapatkan insentif sekitar kurang lebih 500 ribuan setiap bulan. Cuma cuma tanggalnya yang nggak tentu, tapi itu saya mengapresiasi banget karena walaupun bagaimanapun juga uang segitu kalau kita belanjakan seperti yang uang 200.000 itu jauh lebih besar manfaatnya kayak gitu. Banyak yang ditimbulkan positif negatif, tapi mari kita coba lihat positifnya yang diambil itu. Semoga pembicaraan pada kesempatan kali ini saya punya banyak pengalaman serta banyak masukan dari Mas Ian ini. Semoga apa yang kita hari ini bincangkan akan termotivasi untuk masyarakat Kabupaten Purworejo khususnya. Dari Purworejo, seputar Purworejo, Arya Ariyanti melaporkan.